Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah sampai pada pembahasan al-qadha wal qadar. Qala al-muallif rahimahullah, ya, muallif rahimahullah mengatakan ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Ahata ilmuhu bil umur. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun kecuali diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dasar terhadap keimanan pada takdir. Ya, jadi beriman pada takdir itu artinya kita mengetahui Allah mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, Allah menulis ilmu tersebut. Ya, setelah ditulis, Allah Subhanahu wa taala Allah berilmu, kemudian Allah menghendaki, kemudian Allah menulisnya, kemudian Allah menciptakannya. Ya, jadi 4 dasar untuk beriman kepada takdir Allah yaitu ini. Ya, dasarnya 4. Yang pertama, kita mengetahui Allah berilmu. Yang kedua, kita mengetahui Allah punya kehendak. Ya, dari ilmu itu Allah menghendaki, kemudian Allah mencatat. Setelah Allah mencatat, Allah menciptakan. Gitu ya. Jadi ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Ketetapannya yang telah ditulis berlaku pada semua makhluknya. Makhluk yang di atas, makhluk yang di bawah, yang besar ataupun yang kecil, yang bergerak ataupun yang diam, itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa al-Jawadul Ghafur. Kalau di sini langsung di dalam kitabnya, ya, muallif langsung mengutip satu ayat dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Di antara tafsirnya mata yang berkhianat adalah mata yang melirik kepada lawan jenis ketika dia lengah dan dia menundukkan pandangannya ketika orang tersebut, ya, sadar, gitu ya. Ketika lengah dia melirik. Ketika tidak lengah maka dia menundukkan pandangannya. Itu namanya mata yang khianat. Nah, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianat mata. Wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Baik diungkapkan ataupun tidak diungkapkan, itu Allah tahu. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah, ya, ke-6 Al-An'am, ya, ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.
Ini statement bahwa manusia itu tidak mengetahui hal yang gaib. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para dukun, paranormal itu ketika dia bercerita tentang hal yang gaib itu bercerita dusta. Ya. Ceritanya dusta atau bohong. Ya, Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Jadi kunci-kunci yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Hal yang gaib itu sesuatu yang ada tetapi tidak berada di hadapan kita. Itu namanya gaib. Apa yang terjadi di rumah kita itu gaib. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, obrolan apa yang sedang terjadi di keluarga kita, anak istri kita, itu kita tidak tahu. Itu gaib. Ya, ketika kendaraan kita hilang, itu gaib. Ya, dan yang gaib-gaib ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang gaib kalau dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi keimanan. Seperti surga dan neraka, itu gaib. Ada, tetapi kita tidak melihatnya. Ya, hari kebangkitan itu gaib. Akan ada, ya, tapi kita tidak melihatnya saat ini. Balasan dari Allah Azza wa Jalla itu pun gaib. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla itu gaib. Ya, Allah itu gaib. Ada tapi kita tidak melihatnya. Ya, kita mengetahui nama dan sifat Allah berdasarkan kabar dari Allah. Ya, berdasarkan kabar dari Allah. Maka kita harus hanya tunduk kepada ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Ya, di daratan dari binatang, pepohonan, batu, debu, itu semuanya Allah tahu. Dan tidak terjadi secara kebetulan. Kalau kita duduk di depan rumah kemudian ada angin yang menimpa pipi kita, itu bukan kebetulan. Tapi Allah Azza wa Jalla yang mengirim angin itu. Ya, untuk menerpa pipi kita. Allah letakkan butir-butir air hujan di mana tempatnya itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan kebetulan. Ya. Itu semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang pohon ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu pun atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada pohon itu bercabang sendiri dengan kehendaknya, itu tidak. Ya, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu kapan jatuhnya, oleh sebab apa dia jatuh, apakah ditendang burung gitu ya, ataukah ditebang orang, ataukah diterpa angin, sebab jatuhnya itu Allah tahu. Dan bagaimana cara jatuhnya, di tanah mana jatuhnya itu Allah tahu secara detail. Ya. Jadi tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada ya satu biji pun yang berada di kegelapan tanah, baik yang basah ataupun yang kering, kecuali seluruhnya sudah tercatat di dalam kitab. Jadi Allah tahu dan Allah mencatat. Ya. Itu takdir. Illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya. Maka di sini mu'alif mengatakan ya'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat mata dan apa yang ada di dalam dada. Ya. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Semua makhluk beramal dan Allah sudah mengetahui sebelumnya. Kita beramal, kita tadi sholat. Sebelum kita sholat, Allah tahu kita akan sholat. Ya.
Jadi Allah bukan Tuhan yang terkaget-kaget, kok dia sholat, gitu ya. Itu tidak. Sebelum kita sholat, Allah tahu bahwa kita akan sholat. Apa yang akan kita lakukan esok hari itu Allah tahu secara detail. Ya. Jadi Allah tidak terkaget-kaget. Ya. Itu diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah tahu apa yang sudah terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang sudah terjadi. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya hal itu terjadi. Itu detail banget. Sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya hal itu terjadi, itu Allah tahu bagaimana kejadiannya. Ini Allah ungkapkan di dalam firman-Nya. Ya. Di dalam, saya buka Al-Qur'an dulu ya. Di dalam surah Al-An'am, ya, ayat ke-27. Kita kalau yang pegang Quran silahkan buka, ya. Al-An'am ayat 27 dan 28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan seandainya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, itu orang-orang kafir. Ya, ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, ayat-ayat Rabb kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini perkataan siapa ini? Orang-orang kafir, ya. Allah menceritakan tentang perkataan orang-orang kafir ketika nanti di neraka. Seandainya mereka sudah dihadapkan ke dalam neraka, mereka akan berkata, duhai seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, kami akan beriman, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Tapi mungkinkah orang kafir dikembalikan lagi ke dunia setelah masuk ke dalam neraka? Tidak mungkin. Sebab Allah tidak menghendaki dalam banyak ayat. Ya. Mereka akan tetap kekal di dalam neraka. Kita lihat ayat berikutnya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu, yaitu kekafiran mereka dahulu. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, tentu mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Nah, orang kafir itu tidak mungkin lagi kembali ke dunia ketika sudah masuk neraka. Tapi seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, kata Allah, niscaya mereka akan kafir lagi. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Maka dari sini terjawab kenapa orang kafir yang kufurnya mungkin 70 tahun di dunia, tapi balasannya selama-lamanya. Ya, ada orang kafir hanya 50 tahun meninggal dalam kekafiran. Kenapa dosa nerakanya tidak 50 tahun saja sesuai dengan usia kekafirannya, tapi bahkan selama-lamanya? Kenapa? Allah tahu niat busuk mereka. Seandainya mereka dimatikan di tahun yang ke-1000 tahun dia hidup di dunia, dia akan tetap kafir. Seandainya mereka abadi di dunia ini, Allah berikan abadi di dunia, dia akan kafir secara abadi. Bahkan seandainya dia masuk neraka dan kembali lagi ke dunia, maka dia akan kafir lagi di dunia. Niat buruk dari orang kafir Allah tahu. Allah sudah mengetahui niat busuk mereka. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Nah ini, maka mengimani takdir
Yaitu pertama kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui segala sesuatu. Dan Allah catat pengetahuan itu. Jadi catatan Allah sesuai dengan pengetahuan Allah. Ya. Dan sesuatu yang terjadi akan sesuai dengan catatan itu. Ya. Jadi itu. Ya, Allah tahu apa yang sudah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi, bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya hal itu terjadi. Pengetahuan yang sempurna. Ya, beda dengan makhluknya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Ya. Jadi fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Semua makhluk beramal dan Allah sudah mengetahui sebelumnya. Mereka beramal kebaikan maupun keburukan sesuai dengan takdir Allah. Ya, artinya sesuai dengan pengetahuan Allah, dia akan beramal baik atau buruk sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan dan Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Ya. La yamlikuna li anfusihim at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Ya. Mereka tidak memiliki wewenang manfaat untuk dirinya sendiri atas ketaatannya, juga mereka tidak mampu mengalihkan bahaya untuk dirinya atas kemaksiatannya. Ini artinya ketaatan seorang hamba, ya, ketaatan seorang hamba ini tidak lantas menyebabkan si hamba itu akan selamat. Selamat seseorang atau tidak itu bergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita tidak akan mendapatkan surga dikarenakan amal kita. Maksud dikarenakan di sini dibayar oleh amal kita. Kita tidak mampu membayar surga dengan amal kita. Tetapi akan terbayar surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab surga itu sangat mahal. Surga yang sangat mahal akan kita bayar dengan ruku kita sehari 5 kali. Terlalu murah. Gitu ya. Orang bekerja 12 jam dalam sehari mau beli istana presiden dan kebun rayanya misalkan. Enggak kebeli. Ya, bagaimana kita akan membeli surga dengan ruku kita atau dengan infak kita? Ya, kita berinfak, anggaplah dikalkulasikan selama umur kita sudah habis 50 juta berinfak di jalan Allah. Mau beli surga dengan 50 juta itu tidak mungkin. Maka surga tidak mampu terbeli dengan amal kita, tapi akan dibayar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berharap dalam amal kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Sebab hanya itu yang mampu membayar surga. Ya. Amal kita, ketaatan kita itu adalah sebab. Hanya sebab saja. Sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi tidak bisa membayar rahmat Allah, tidak bisa membayar surga, itu tidak bisa. Ya, kita berharap agar Allah merahmati kita dan kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. An ghairi hajatin kanat bihi, tanpa ada hajat apapun dalam penciptaan itu. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia itu tidak ada hajat. Tidak butuh terhadap manusia. Tidak butuh untuk disembah. Sebab Allah sudah sangat kaya sekali. Seandainya kita kufur seluruhnya, tidak ada satu manusia pun yang menyembah Allah Azza wa Jalla di dunia ini, seluruhnya seperti hati iblis, maka Allah tetap sempurna, Allah tetap raja di raja, Allah tetap mulia. Seandainya hati kita seperti para nabi, taat semuanya, tidak ada kemaksiatan, ya, maka kerajaan Allah pun tidak akan bertambah. Sebab Allah sudah sangat
kaya. Allah sudah sangat sempurna. Ya, ketaatan kita itu akan kembali kepada diri kita. Hewan kurban yang disembelih, daging dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah. Dagingnya sampai kepada masyarakat sekitar. Gitu ya. Tidak sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketaatannya. Ketika dia menyembelih karena Allah Azza wa Jalla, ketakwaannya itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal soleh. Allah tidak butuh daging-daging itu. Ya. Allah tidak butuh segalanya. Ya, Allah Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya yang maha kaya, yang tidak membutuhkan makhluknya. Adapun kita manusia itu adalah al-fuqara. Ya. Jadi manusia itu fakir. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa ayat lain di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ya. Tidaklah terjadi musibah di bumi ini atau pada diri kalian kecuali hal itu sudah tercatat di dalam kitab sebelum hal itu diciptakan. Ya, jadi musibah apapun yang terjadi di muka bumi atau pada diri kita, entah tanah longsor, entah banjir, entah kita sakit, entah apapun, itu sudah tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebelum kita diciptakan. Bahkan catatan takdir itu sudah selesai 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Innallaha qaddara maqadiral khalqi ya qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Bahkan ketika Allah Azza wa Jalla sudah memerintahkan pena untuk menulis seluruh takdir, ya, Allah mengatakan kepada pena, "Wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Tulis seluruh apa yang akan terjadi di dunia ini, ditulis. Setelah selesai, Rasul mengatakan, "Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Ya. Dan itu atas bimbingan Allah Azza wa Jalla pena itu menulis, atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya, jadi tidak mungkin salah. Tidak mungkin keliru. Tidak mungkin ada revisi. Dan seluruhnya akan terjadi sesuai dengan apa yang ada di tulisan itu. Sampai kita tercatat apakah termasuk ahlul jannah atau ahlun nar, waliyadzubillah. Ya, itu sudah tertulis. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita adalah ahlul jannah. Ya, itu sudah tertulis. Sudah tertulis. Dan ini sifatnya gaib. Tulisan takdir itu sifatnya gaib. Dan beriman terhadap takdir harus membatasi diri kita dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan Rasul kabarkan dalam As-Sunnah. Ini ilmu gaib yang kita harus puas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau tidak puas, maka kita akan menjadi Jabriyah atau Qadariyah. Ya, kita merasa tidak puas dengan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya akal kita berjalan sendiri. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal akal kita sangat lemah sekali terhadap hal yang gaib ini. Maka kita pada akhirnya akan gila sehingga menjadi Jabriyah atau Qadariyah. Ya, Jabriyah adalah mereka yang berpaham bahwa Allah Subhanahu wa taala
memaksakan kepada makhluknya dan makhluk itu tidak diberikan masyiah sama sekali. Ya, kita minum karena Allah berkehendak minum. Kita kesandung karena Allah berkehendak kesandung. Kita sakit pun karena Allah berkehendak sakit. Ya. Kita sembuh pun karena Allah berkehendak sembuh. Terus begitu. Ya, kita maling pun nanti alasannya karena Allah berkehendak maling. Gitu ya. Kita berzina pun waliyadzubillah akan dikatakan karena Allah berkehendak itu. Padahal secara syariah Allah tidak menghendaki itu. Ya. Itu qadariyah. Lawannya jabriyah. Kalau jabriyah tadi jabriyah ya. Kalau qadariyah itu orang yang berfaham bahwa kemampuan al-qadar itu berada pada tangan manusia. Kita minum karena saya berkehendak minum. Gitu ya. Kita salat karena saya berkehendak salat. Kita sakit. Apakah akan mengatakan karena saya berkehendak sakit? Jadi lemah sekali. Ini orang yang tidak paham dan orang yang tidak mau mencukupkan diri dengan pengetahuan Al-Quran dan Rasul. Apa yang Allah terangkan terhadap takdir di Al-Quran kita imani. Apa yang Rasul kabarkan terhadap tentang takdir dalam sunnah kita imani. Yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya kita tawakuf, kita diam. Ya, kita diam. Kita menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini Allah Azza wa Jalla tidak zalim. Allah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku haramkan kezaliman atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi penentuan takdir itu berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezalimannya. Sebab Allah tidak zalim. Ya. Dan yakini Allah Maha Adil, maka kita akan mengimani takdir itu. Allah itu Maha Adil. Ya. Allah menentukan si fulan ke dalam neraka dikarenakan Allah tahu dan Allah tahu si fulan memang berhak untuk mendapatkan itu, bukan karena kezaliman. Allah menentukan si fulan akan masuk ke dalam surga karena Allah Subhanahu wa taala tahu si fulan memang berhak mendapatkan surga dan Allah ingin memberikan rahmat kepadanya. Allah Maha Adil. Bahkan sampai api neraka itu pun api yang disandarkan kepada Allah. Narullahil muqadah. Api Allah yang bergejolak, yang besar sekali. Kenapa dikatakan api Allah? Karena api neraka adalah api yang sangat adil, bukan api kezaliman. Ya, api neraka itu api keadilan, bukan api kezaliman. Beda dengan api dunia. Api dunia akan membakar rumah siapapun, yang mukmin, yang kafir bisa terbakar tuh rumah itu oleh api tersebut. Yang taat, yang ikhlas, yang maksiat, itu pun akan terbakar oleh api dunia. Tapi kalau api neraka itu tidak akan membakar kecuali orang-orang yang berhak dibakar olehnya. Ya, tidak ada orang-orang yang taat dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah haramkan ya 3 mata dari sentuhan api neraka, yaitu mata yang berjaga di perbatasan kaum muslimin. Ya, berjaga-jaga agar kaum muslimin tidak diserang oleh orang musuh. Ya. Kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dan yang ketiga, mata yang iffah, yang tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini 3 jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi Allah ya dengan nerakanya itu pun api yang sangat adil, bukan api kezaliman. Ya. Maka yakini ketika kita membahas takdir, yakini keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak zalim. Ya. Jadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Karena hal itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla.
pencatatan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat itu sangat mudah karena ilmu Allah sangat luas. Ya. Nah, fungsi dari pencatatan takdir ini apa? Di ayat berikutnya Allah mengatakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang tidak kalian dapatkan. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, ternyata kita tidak dapat, maka jangan bersedih. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki, Allah akan melaksanakan. Dan kita disunnahkan untuk berhujah dengan takdir atas musibah-musibah kita. Ya. Apapun yang terjadi musibah pada diri kita, kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, hilang dompet qadarullah wa ma syaa fa'al. Mobil lecet qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Apapun yang musibah yang menimpa diri kita, itu kita sunnah untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al agar hati kita tenang. Apapun yang Allah kehendaki, yang ya ini adalah takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan. Dan itu yang dijadikan hujah oleh Adam alaihissalam ketika berdebat dengan Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa pernah berdebat dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini dikisahkan dalam banyak hadis, ya, oleh Rasulullah SAW, bahwa satu hari Adam alaihissalam pernah berdebat dengan Musa. Musa alaihissalam mengatakan, wahai Adam, bukankah engkau orang yang diciptakan oleh kedua tangan Allah? Benar, wahai Musa. Wahai Adam, bukankah engkau ya orang yang dijadikan para malaikat dan iblis sujud kepadamu? Benar, wahai Musa. Wahai Adam, bukankah engkau ya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghuni surganya? Benar, wahai Musa. Wahai Adam, kenapa engkau keluarkan aku dari surga? Gitu ya. Ya seolah dikarenakan kemaksiatan Adam alaihissalam, Nabi Musa di luar surga, di dunia. Nabi Adam alaihissalam kemudian menjawab, wahai Musa, bukankah engkau seorang nabi yang diajak langsung bicara oleh Allah di dunia ini? Benar, wahai Adam. Ya, wahai Musa, kenapa engkau mencela aku atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebelum aku diciptakan? Maka Musa alaihissalam terdiam. Dan Nabi SAW mengatakan Adam alaihissalam memenangkan debat dengan Musa. Karena Adam alaihissalam berhujah dengan takdir atas musibah, bukan atas kemaksiatan. Kalau atas kemaksiatan itu tidak sah kita berhujah dengan takdir. Dan diturunkannya Adam alaihissalam dari surga ke dunia itu musibah besar. Ya, itu musibah yang tadinya makan mudah, minum mudah, jadi susah. Ya, kita harus berkeringat dulu baru dapat makanan. Tapi ini Adam alaihissalam berhujah dengan takdir atas musibah, bukan atas kemaksiatan. Gitu ya. Jadi likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ya, Allah mengatakan bahwa takdir itu sudah tertulis agar kalian tidak ya merasa rugi, tidak merasa sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu gembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Ini kesuksesan saya, bukan. Allah yang mudahkan itu. Allah yang sudah menetapkan itu. Bukan karena Anda, ya. Anda hanya berusaha sedikit, tapi Allah yang memudahkan sebenarnya usaha itu, sehingga Anda sukses. Ya, jadi jangan terlalu gembira terhadap kesuksesan dunia. Pada hakikatnya itu adalah takdir, anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Ya, jadi wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Nah, dari sini maka Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap mereka yang terlalu murung ketika tertimpa musibah. Biasanya orang yang stres ketika tertimpa musibah itu adalah orang yang minim keimanannya terhadap takdir. Ya, dan itu banyak sekarang pesantren-pesantren untuk orang-orang yang
stres, ada yang karena minum narkoba, ada yang karena diputus pacar. Stres ya, gila. Ya, seorang mahasiswi diputus oleh pacarnya, lantas stres, gila, masuk ke ya pesantren, ya rumah sakit jiwa. Nah ini karena tidak beriman terhadap takdir. Ya. Wallahualam, sudah azan ya, kita istirahat dulu. Setelah itu kita akan tanya jawab insyaallah. Allah. Bismillah. Di sini belum ya? Oh gitu. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Kira-kira. Kira-kira. Oh,